Dalam memahami kata hidayah, masing-masing golongan atau kelompok berbeda-beda. Kalau secara umum, bila perbuatan yang dulunya kurang baik, lalu menjadi baik, sering disebut mendapat hidayah. Juga yang dulunya tidak beragama menjadi beragama, yang berarti kata hidayah juga berfungsi menuju dalam hal kebaikan. Akan tetapi iman hidayah tidak dapat dipahami seperti itu, karena yang disebut iman hidayah harus mengimani yang semestinya yang diimani, bukan sekedar nama saja, akan tetapi dalam kenyataannya menyimpang dengan dasar keimanan yang wajib berdasarkan kitab suci Al-Quran dan dapat dilogika, bukan sekedar prasangkanya sendiri dan menyelisih ayat yang ada pada kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, bila berselisih, kembalilah ke kitab suci Al-Quran, yang berarti siapa saja yang menyelisihi ayat Al-Quran dan kesepakatan para alim ulama yang ingkar satu ayat atau menyelisihi satu ayat saja sudah dapat disebut non-muslim. Akan tetapi anehnya, ajaran Islam jahiliyah akhir zaman menyelisihi seruan ayat Al-Quran, menyamakan Tuhan dengan Nabi Adam, juga yang menyamakan Tuhan dengan dirinya sendiri. Mereka merasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bila diingatkan kalau itu menyelisih seruan ayat Al-Quran, malah mendoakan agar yang mengingatkan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang perlu iman hidayah yang menyelisihi seruan ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hidayah itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai sesama manusia atau sesama anak cucu Adam diwajibkan menggugurkan kewajiban berhasil. Apa tidaknya itu hanya wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dapat memaksakannya, akan tetapi juga diwajibkan